Kisah Raja Clovis I 466–511 Masehi, sang penyatu bangsa Franka. Masa kecil dan latar belakang. Clovis I lahir sekitar tahun 466 Masehi di wilayah yang kini menjadi bagian dari Belgia atau Prancis Utara. Ia adalah putra dari Childeric I, seorang raja dari suku Franka, Salian yang bersekutu dengan Kekaisaran Romawi Barat. Ibunya, Basina, berasal dari Turingia sekarang Jerman Tengah. Clovis dibesarkan dalam dunia yang penuh gejolak, dengan sisa-sisa Kekaisaran Romawi yang mulai runtuh, dan berbagai suku Jermanik yang saling bersaing untuk menguasai wilayah Galia. Pada usia 15 tahun, Clovis menggantikan ayahnya sebagai Raja Franka Salian pada tahun 481 Masehi. Saat itu, wilayah kekuasaannya kecil, hanya mencakup sekitar daerah Tournai. Tetapi ia memiliki ambisi besar untuk menyatukan semua suku Franka dan menguasai wilayah luas di Galia, menyatukan suku Franka dan memperluas kekuasaan. Clovis mulai menaklukkan para penguasa suku Franka lainnya yang masih independen. Dalam beberapa dekade, dia berhasil mengalahkan Zagreus 486 Masehi. Clovis mengalahkan penguasa Romawi terakhir di Galia, Zagreus, dalam pertempuran Soissons. Ini adalah langkah besar yang membuka jalan bagi ekspansi ke wilayah Romawi bekas di Galia, mengalahkan Alemanni 496 Masehi. Dalam pertempuran Tolbiac, Clovis dan pasukannya mengalahkan suku Alemanni. Konon, dalam pertempuran ini, ia bersumpah untuk memeluk agama Kristen jika ia menang. Kemenangan ini menandai perubahan besar dalam hidupnya. Bertempur melawan Visigoth 507 Masehi, Clovis mengalahkan Raja Visigoth Alaric II dalam pertempuran Fohil dan merebut wilayah selatan Galia hingga ke Bordeaux dan Toulouse, menaklukkan raja-raja Franka lainnya. Ia juga berhasil menguasai wilayah-wilayah Franka yang sebelumnya diperintah oleh kerabatnya, sehingga mempersatukan bangsa Franka di bawah satu raja dirinya sendiri. Konversi ke agama Kristen Katolik, salah satu keputusan paling penting dalam hidup Clovis adalah memeluk agama Kristen Katolik, bukan Arianisme seperti kebanyakan raja Jermanik lain. Ia dibaptis oleh Uskup Remigius di Reims sekitar tahun 496 Masehi. Konversi ini memiliki dampak besar, mendapat dukungan dari Gereja Katolik Roma dan rakyat Galia yang sudah Kristen, memberi legitimasi religius terhadap kekuasaannya, menjadi dasar bagi hubungan erat antara monarki Franka dan Gereja Katolik yang akan terus berkembang di masa depan. Reformasi dan pemerintahan. Sebagai raja, Clovis juga melakukan beberapa reformasi penting. Hukum Salian Lex Salica. Ia menyusun dan menuliskan hukum adat suku Franka dalam bentuk tertulis. Ini menjadi dasar hukum Franka selama berabad-abad, menguatkan monarki terpusat. Ia melemahkan kekuasaan para bangsawan lokal dan memusatkan kekuasaan pada dirinya sendiri sebagai raja, mengatur suksesi, walau masih ada pembagian wilayah di antara putra-putranya. Setelah ia wafat, Clovis berusaha menciptakan sistem pewarisan yang rapi untuk menghindari konflik berdarah. Akhir hidup dan warisan. Clovis wafat pada tahun 511 Masehi di Paris, yang saat itu mulai dijadikan pusat pemerintahannya. Ia dimakamkan di gereja Saint-Geneviève, Paris, yang ia dirikan sendiri. Setelah kematiannya, kerajaannya dibagi di antara keempat putranya sesuai tradisi Franka. Tetapi pondasi yang ia bangun tetap kokoh dan menjadi dasar bagi dinasti Merovingian, serta cikal bakal lahirnya kerajaan Prancis di masa mendatang. Peninggalan Clovis I. 1. Penyatuan bangsa Franka di bawah satu raja. 2. Konversi ke Kristen Katolik yang mengubah peta religius Eropa Barat. 3. Pondasi hukum tertulis seperti Lex Salica. 4. Membangun hubungan erat dengan gereja yang menjadi model bagi raja-raja Eropa abad pertengahan. 5. Dinasti Merovingian yang memerintah Franka selama 2 abad setelahnya.